Hai hai. Kita Eke Debbie. Eke Elman. RT 5 Dari Studio Paris. Elman Go. Debbie dan Elman bergol. Debbie Sayartia. Kita kembali lagi di acara Delman Go. Debbie dan Elman. Kita kok jadi beretika gini sih? Kita jadi begini karena bintang tamu kita adalah seorang personality trainer. Nah, iya kan? Jadi kita harus bener-bener baik-baik, kalau enggak kita dinilai jelek. Halo, apa kabar? Gitu kan Jaya? Halo deh, pas banget. Jadi kita sudah bersama dengan Ellen Tandean. Yes. Ellen ini adalah model senior. Ya kan, senior model zamannya Eke juga. Tapi sekarang kegiatannya adalah personality trainer. Wow. Oke, kita ngobrol sama Ellen sekarang. Apa kabar Ellen? Baik sekali Debbie, senang banget bisa ketemu beneran nih sama Debbie. Biasa nonton aja loh, sama Elman juga. Biasa cuma nonton di Girl. Tadi kita sebelum syuting tuh sis Ellen bilang kalau Elman tuh kecilan deh. Langsung. Katanya aku kira kamu tuh kayak bercanda gitu. Se-zero loh aku. Oke, keren banget. Oke, Ellen, terus kita sebelum kita ngobrol ke soal personality trainer ini pengen tahu dulu dong masa kecilnya, lahir besar di Mande. Di Mande ya. Nah, mungkin pada tahu ya kota Tarakan. Nah, Tarakan itu pulau sebetulnya. Letaknya itu di Kalimantan Timur tapi rada utara. Nah, saya lahir di situ. Di Tarakan. Terus itu lahir aja nih, numpang lahir. Numpang lahir. Abis itu mesti naik kapal ke Pulau Bunyu. Nah, Bunyu ini pulau kecil lagi nih. Nah, itu di situ dibesarkan 5 tahun lah kira-kira di sana. Terus ngobrolnya bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Banjar. Kamu kadang-kala ketawa Bapendar Banjar kalau itu Bapendar Banjar atuh. Gitu. Coba kalau halo apa kabar gitu gimana? Itu sama aja. Itu sama ya. Kalau ikan kadakawa lah. Kadakawa itu artinya kamu nggak bisa ya? Nggak bisa. Ken aja Bapendar sama gua. Kalau gua itu orang Jakarta. Ulun itu sederhana, rendah hati. Ulun kadakawa. Tapi kalau kasarnya unda kadakawa unda. Jadi ada level-level kayak bahasa Jawa ya. Iya. Kalau halusnya pian. Tapi kasarnya sama teman ikam. Unda ikam. Nah, gitu. Ini bahasa Melayu ya? Hampir mirip bahasa Melayu apa bahasa Dayak? Bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Jadi akrab sekali dengan bahasa Banjar waktu kecil. kecil. Waktu kecil, makanya masih berbekas tuh. Iya. Nah, abis itu udah 5 tahun, pindahlah ke Balikpapan, orang tua ikut dong. Iya. Ya berapa bersaudara? 3. Oh, bertiga. Ya. Paling gede. paling nah, besar. ada 2 adik. Nah, yang pengalaman yang seru nih, dari Kalimantan Tarakan ke Balikpapan tuh naik pesawat. Kan masih kecil nih, waduh takut jatuh, pas gitu ada turbulensi, aduh jatuh, aduh Tuhan jangan sampai jatuh kayak gitu ya, itu kesian deh. Kan masih kecil ya, umur 5 tahun naik pesawat. Nah, kemudian disitulah di kota Balikpapan sekolah SD, SMP, SMA sampai lulus. Habis itu hijrah ke Jakarta. Nah, tunggu, waktu di Pulau Bunyu. Waktu di Pulau Bunyu sampai usia berapa? 5 Pulau Bunyu itu seperti apa suasananya? Nah, kalau secara suasana, karena orang tua itu kerjanya dulu tuh masih BPM ya, sebelum Pertamina, masih Belanda ya, jadi semuanya serba teratur. Iya. Tapi yang kasihan tuh sempat nih sekolah waktu itu, kan sama orang tua dikasih sepatu ya, sampai sekolah dibuka, soalnya anak-anaknya nggak pakai sepatu. Aduh, kasihan banget ya zaman dulu. Can you imagine long time ago ya. Terus ada pengalaman menarik apa coba waktu di Pulau Bunyu? Nah, Pulau Bunyu itu kan kecil ya, saling kenal tetangga. Nah, kita main sama tetangga, terus ada tetangga nih anak cowok nih teman baik ya. Waktu itu kan umur mungkin 4 tahunan, main di rumah. Terus ibunya cari,
Theo namanya Theo nggak ada Theo, pada aku umpetin di dalam rok, umpet gitu di dalam rok. Lagi dipakai sih. Masukin roknya gede kan, roknya lebar, masih kecil, buruk masuk dalam rok. Nggak ada tante, nggak ada. Terus tapi ketahuan nggak? Nanti sore pulang pulang sendiri. Oh, karena pengen main, jadi dicariin, diumpetin aja gitu. Dulu tuh rumah kalau di Pulau Bunyi tuh rumah-rumah itu masih kayak rumah panggung gitu nggak sih? Oh ya enggak lah, rumah beton Bu. Oh udah rumah beton. Ya. Soalnya kan biasanya kalau yang rumah benar. Okay. Soalnya rumahnya BPM itu. Oh, komplek gitu ya? Iya, komplek. Oke. Ada apa namanya, SOS istilahnya. SOS itu kayak kalau sekarang tuh tempat orang ngumpul itu loh. Ya, klub, ada klubnya. Kalau bahasa Belanda itu kesos gitu. Oke. Gitu. Terus ke Balikpapan. Ke Balikpapan tuh usia 5 tahun terus berangkat Balikpapan. Nah, pengalaman yang unik nih gini, waktu masih kecil kan orang tua biasa ntar naik pangkat nih. Pas naik pangkat itu boleh belanja ke namanya Sivo. Sivo itu kayak supermarket. Semua barangnya luar negeri gitu ya, ada coklat, ada permen, dan macam-macam luar negeri. Terus itu di Jakarta aja belum ada supermarket loh. Itu di bawah tahun 60 tuh. Iya. Itu udah pakai troli nih, kita pakai troli ngambil barang masukin gitu. Tapi terbatas belanjanya sesuai pangkat bapaknya. Oh gitu. Iya, karena barang-barang dari luar negeri semua kan. Nah, gitu terus kemudian tamat SMA nih ke Jakarta. Jadi SD, SMP, SMA di Balikpapan. Betul. Oke. Orang daerah. Wow, Iya. Terus ke Jakarta. Nah, lulus SMA. Oke. Nah, rencananya mau apa? Mau kuliah atau mau kuliah, kerja? mau kuliah. Nah, yang seru nih. Orang daerah mau kuliah ikut dong bimbingan tes ya di UI nih. Kan UI itu kan modelnya panggung gitu ya. Aula gede. Terus duduk paling belakang di atas gitu ya. Terus mentornya nanya nih, siapa yang bisa? Angkat tangan si Ellen. Gitu. Bisa apa? Bisa nyelesain soal. Nyelesain soal. Siapa yang bisa? Angkat tangan gitu ya. Yang lain bingung siapa tuh kata gitu ya. Kan ibaratnya pede banget anak daerah loh ya. Angkat tangan. Terus ngerjain ke depan, nulis saat gitu. Balik lagi ke belakang. Terus mereka tanya, lo dari mana sekolahnya katanya? Oh Balikpapan itu ya yang di Roxy ya? Enggak, gue orang Kalimantan. Balikpapan. Oh Kalimantan, kok lu berani? Ya, emang kenapa gitu loh? Nah ini soal PD nanti kita omongin ya. Iya, soal percaya diri. Terus sudah nih kuliah. Nah di zaman kuliah inilah kepengen jadi model. Kuliahnya akhirnya di UI? Oh iya, kuliah di UI. Ngambilnya teknik sipil. Cewek-cewek teknik sipil. Ini ngomong-ngomong berarti dia jagoan ya. Teknik sipil itu isinya laki gitu. Iya betul. 65 orang, ceweknya 5. Salah satunya si Ellen. Nah, jadi terkenal banget nih. Kemudian pas ikut model kenalnya gini, oh Ellen Pragawati kata gitu. Iya. Apa waktu itu kenapa terinspirasi mau jadi model? Oke. Nah gini, ada ceritanya nih. Waktu SMA main ke Jakarta. Nah kebetulan sepupuku yang orang Manado, lebih muda sih. Dia itu jadi ratu pariwisatanya di sana. Terus ikut fashion show di Jakarta. Terus si Ellen yang anak belum tahu apa-apa nih nonton, gila deh keren banget ya, pakai bajunya di Hotel Indonesia nih, keren banget ya, gimana caranya ya. Jadi cita-citanya dari SMA kesampaiannya udah kuliah. Nah itu pun pakai sekolah loh, nggak tiba-tiba ada yang minta Ellen show, mana ada yang kenal gitu kan. Oh jadi ke sekolah modeling. Sekolah modeling pertama di Indonesia loh. Iya. Nah, itu namanya yang didirikan itu Perhimpunan Ahli Perancang Mode Indonesia. Nah, ada Non Kawilarang di situ, masih tahu ya? Betul, tahu mamanya. Pakarnya Mama Rima Melati ya. Nah itu ada Non Kawilarang, ada Iris Supit, ada macam-macam lah orang yang udah pada almarhum sekarang ya. Nah itu sekolah modeling pertama di Indonesia yang berijazah P dan K. IMA ya? Papmi. Oh Papmi yang pertama dulu ya. Kalau IMA itu kan agency. Iya. Kalau Papmi ini sekolah. Oke. Tahu muridnya berapa? 9. Banyak 9 terus secara fisik yang bisa jadi model. Tapi ijazah P dan K. Kan lulus nih. Iya. Bisa jadi model atau enggak ya nggak tahu gitu ya.
Nah dari 9 cuman 3 nih yang bisa jadi model karena cukup tinggi gitu. Tapi terus yang getol nih, ya si Ellen getol sampai ketemu Debbie. Yang benar-benar jadi diseriusin Getol, ya. seriusin. Jadi jebolan Papmi. Eka taunya Studio One, ternyata enggak ya, karena dia sering banget kan sama Studio One juga, enggak ya Papmi ternyata. Nah terus nih udah nih jadi model kan, senang kan, wah deg-degannya. Show pertamanya, Debbie inget nggak show pertama Debbie? Ingat di Sarina Tamrin. Deg-degan nggak? Deg-degan banget, Banget. Ya. Nah, saya itu show pertamanya itu yang deg-degan banget itu di rumah Ali Sadikin waktu itu. Oke, Di rumah gubernur, kediamannya di Ponorogo untuk seragam games apa sih yang olahraga nasional, Asian Games, pon untuk seragam pon. Wah, deg-degan gitu ya. Ya Allah, padahal cuma begitu aja. Nah, kemudian masih ingat Rudy Wawor? Ingat, Rudy Wawor, koreografer dan bintang film juga dia, aktor juga ya. dia. Nah, Rudy Wawor ini yang paling berjasa buat saya. Nah, kenapa? Beliau inilah yang mengarahkan, mengajarkan segala macam teknik. Saya itu kursus 6 bulan nonstop hanya modeling. Sama beliau. Wow. Itu diajarin dari gimana how to control your finger, itu ya, itu kontrol tangan diajarin. Sampai ini pun kontrol ini, perut, kaki sampai ankle di kaki Iya, itu. ini nih. Ya, itu gimana kontrolnya supaya sudutnya gimana lututnya. Karena dia beliau juga jago nari. Jago nari. Dia kan dasarnya balet ya. Jadi itu, Ellen, kamu harus begini. Tangan begini ya. Tangan itu harus sudutnya segini gitu dia. Sampai detail tangan ini sudutnya segini. Ini beloknya segini. Terus si Ellen murid yang baik. Jadi nurut gitu. Ngajarin banget. Berarti jadi model tuh sebenarnya susah ya sis ya. Kalau mau jadi profesional yang menguasai teknik susah, tapi kalau sekadar jalan ya. Ngomong-ngomong pasti lihat model zaman sekarang kayak Gigi Hadid, Bella Hadid, tahu ya? Tahu ya? Nah, saya belakangan teman aku sih itu. Teman ya, kan teman gaul ya. Nah, saya itu kan suka banget modeling itu, kayaknya udah mendarah daging. Itu saya perhatiin itu di jalannya apa ya tekniknya gitu. Jadi teknik buang kakinya. Teknik buang kakinya itu ada. Dimutilasi dulu kayaknya. Nah, terus ada istilahnya itu ternyata kayak si Bella Hadid itu disebut dia jalannya horse kick. Oh, tendangan kuda. Pluk gitu. Horse kick. Oke. Terus si Gigi Hadid itu namanya side kick. Itu saya sampai seneng banget. Ibu ngapain sih? Iya, ntar anak saya tanya, ibu ngapain sih nonton apa serius banget kan? Ngeliatin kakinya, ngeliatin tangannya ya. Terus muka. Tren muka sekarang itu adalah fierce. Mukanya yang nggak boleh senyum, nggak boleh genit. Oh, kita model-model. Tergantung ekspresi dan tergantung permintaan desainer, benar ya. Suruh genit, suruh serius, suruh seksi ada ya. Kalau sekarang fierce, jalan. Saya suka banget lihat Gigi Hadid. Dia nanti tuh, aku sampein sih. Anda bilang ke Gigi ya, lo keren deh gitu ya. Keren, dia control body-nya bagus banget. Dibandingkan sama Bella Hadid ya, si Gigi lebih bagus kontrol. Tapi ternyata aku kan cek nih, apa dia dari dulu bagus? Ternyata dulu enggak toh. After 6 years experience is very important ya. Itu dia bagus banget terus jadinya. Keren, sekarang ini keren banget. Tahu bayarannya Dip? Berapaan? MM-an US sekali loh. Gila loh. Beda sama kita ya. Tapi kalau di model Indonesia ada nggak yang sis lihat gitu, kayak oh ini bagus nih, ada potensi gitu? Oh, nggak tahu namanya sih ya kalau yang sekarang ya. Kalau yang dulu angkatan yang dulu pernah lihat, tapi kayak si ini yang rambutnya putih tuh siapa? Kimi itu bagus ya, tekniknya bagus ya. Karena dia juga ngajar sekarang. Dia bagus tuh tekniknya, dia bagus. Terus ada satu lagi yang mukanya ke India, siapa itu yang namanya itu? Aduh, siapa itu? Itu juga. Pokoknya ada beberapa, tapi kalau yang sekarang nggak tahu namanya siapa aja tuh ya. Gitu. Ya itu waktu urusan modeling nih. Itu semua didapat dari Om Rudy Wawor. Om Rudy Wawor, oke banget dia ya.
Jadi ada basicnya ya, ada basic emang cucok desa waktu model ya, saya jalannya gitu kayak melayang gitu, tau gak sih? Melayang, rambutnya panjang gak sih? Waduh, terbang. Ya. Oke. Jadi ternyata ya zaman dulu itu namanya jalan terbang kan. Iya. Nah, sekarang nggak ada jalan terbang, jalannya yang mantep gitu, plak Iya, plak iya, plak iya, gitu. iya. Firm gitu ya. Firm ya, kayak jalan biasa, harus pede banget kalau yang sekarang. Dulu jalan terbang itu pasti tahan perut. Oh iya. Semuanya dientengin. Wah, kayak terbang banget. Kayak gimana sih? Kayak Ya, gimana? pokoknya desa dulu kalau jalan tuh kayak melayang. Kalau disuruh melayang ya melayang. Tergantung Kalau disuruh klien jadi ya. kayak robot, pernah tuh suruh kayak robot, nggak Iya. boleh bergerak tuh sama Iya, Rudy iya, waktu iya. pernah, nggak boleh gerak kayak robot gitu. Tapi berguna banget ya berarti pelajaran-pelajaran dari Rudy War tuh berguna banget. Ibaratnya sekarang nih saya disuruh ngajar, kamu jalan kayak Gigi Hadid, saya bisa ngajar. Karena Nanti kamu ajarin tahu aku ya. teknik. Tahu tekniknya, lah Karena kamu tahu ya. teknik. Oke. Cukup lama tuh ya Ellen berkiprah di dunia modeling ya. Oh, lumayan sih, ada. Kuliahnya akhirnya selesai Iya, juga. kuliah. Alhamdulillah selesai sih, Iya, tapi iya. agak telat. Gak apa-apa karena udah kasihkan nyari duit. kasihkan modeling. Iya. Lama sih jadi model 73 sampai 84 ya, 11 tahun profesional. And then hanya sekali-sekali. Oke. Lumayan 11 tahun. Kemudian belakangan kerja nih. Mm-hmm. Udah lulus dong jadi insinyur nih. Iya, iya. Kerja. Pas abis kerja kawin deh. Nah, pas kawin kata suami, Ellen setiap kali kan diminta show tuh. Diminta show. Masih mau dong. Show lagi katanya gitu. Udah berarti nggak boleh. Jadi dijatah seminggu boleh sekali show. Oke. Soalnya kan kamu masih ngantor, terus rumah gimana dong urusannya? Oke, ya nurut dong, jadi istri nurut. Gitu. Belakangan, jadi kerja kan sebagai insinyur nih. Belakangan suami pindah tuh ke Kalimantan, balik lagi. Oh, balik lagi ke Ke Kalimantan. Balikpapan. Balikpapan lagi. Udah punya anak 2, balik ke Balikpapan. Sempet ya, Dan ya? Sempet. Berapa lama di sana? Di sana 2 tahun. Makanya ada orang yang pikir si Ellen masih di Balikpapan, padahal udah balik ke Jakarta. Gitu. Oh, dinasnya cuma 2 tahun di 2 sana, tahun. terus balik lagi Jakarta. Terus bikinlah sekolah modeling di Sempet Balikpapan. bikin sekolah modeling di Balikpapan. Balikpapan. Oke. Bikin apa? Kursus masak macam-macam. Kursus bikin kue, kursus masak, nggak bisa diem dasarnya. Tapi Soalnya kalau di ud- Balikpapan gitu, antusias modelingnya tinggi nggak sekarang? Sis? kalau dulu yang waktu saya di sana tinggi, sekarang nggak tahu ya. Nggak tahu Gimana sekarang. nggak tahu sekarang ya, waktu itu tinggi ya. Jadi gitulah yang urusan ke Balikpapan. Oke. Kemudian ke Jakarta kan. Di Jakarta ngelamar lagi kerja, modelnya insinyur tadi. Nah, kerja di mana ya waktu itu pertama kali? Oh, kerja di kedutaan. Oke. Jadi sebagai property officer di kedutaan, terus kerja lagi di property company. Abis itu mulai deh urusan Ibu Min Uno minta saya bergabung ngajar pengembangan kepribadian. Oke. Disitulah mulai deh si Ellen nih, ngajar apa? Gua kan ngertinya modeling sama teknik. Ngajar apa? Udah ikut aja kelas saya. Tahu belajar apa? Voice expression. Voice Ekspresi expression. suara. Ekspresi suara. Suara. Itu Apaan itu? Bingung. Apaan ilmunya ini gitu ya? Terus masuk ke kelas saya. Nanti kamu masuk kelasnya Didi Petet sama Adi Kurdi. Udah pada almarhum ya Iya, mereka iya. ya udah. Masuk, oh ternyata gini. Gimana sih supaya suara kita ini kan suara kita masing-masing udah ada unsur tertentu kan? Iya, iya. Nah, hanya bagaimana suara kita yang ada itu untuk kelihatan dan kedengeran enak. Nah, Oke. Termasuk artikulasi. of course, Oke. artikulasi, intonasi. Misalnya nih, dulu ingat banget nih diajarin aja nih. Ada kata-kata saya diberi 1.000 rupiah, gitu ya. Nah, itu mesti macam-macam artinya. Mesti saya diberi 1.000 rupiah. Nah, Oke. saya yang penting. Iya, saya. Terus kalau yang penting duitnya, saya diberi 1.000 rupiah. Sampai kayak gitu oke, tuh oke, ya. oke. Jadi terus gini, untuk menegaskan bahwa saya itu nggak minta, saya diberi 1.000 rupiah. Saya diberi 1.000. Gitu. Intonasinya Nah, ya. intonasi. Itu ada pelatihannya. Ada.
Terus ternyata artikulasi juga. Saya suka sekali minum susu. Kecil Itu tuh tidak boleh biasanya. begitu, minum susu saja sih kamu ya. Oh. Jadi SSS itu ada latihannya. Oke. Gitu. Jadi semua dipelajarin gimana cara berbicara, intonasinya, sama juga artikulasi. Artikulasinya. Kalau aku kan ngomong seperti mukanya ini. juga. Oh jadi kayak gitu. Itu jadi ada ternyata. Terus latihan itu depan cermin, suruh lihat mukanya sendiri. Nah, itu pertama kali. Si Ellen ini doyan belajar. Rupanya Ibu Min Uno tuh tahu. Ellen, coba kamu ngajar tata busana. Yang mana? Gitu. Baca bukunya, ada blue book tuh mesti dibaca. Nggak boleh bawa pulang zaman dulu. Nggak boleh difoto, nggak boleh difotokopi. Jadi harus di dihafal. library baca, tulis apa gitu. Terus akhirnya semua materi di sekolah itu si Ellen kuasai. Jadi serba bisa. Iya. Nah, gitu awalnya. Oh, awalnya gitu. Ngajar jalan, ngajar modeling, tata busana, komunikasi, etiket, ekspresi suara, pokoknya semua dah. Gitu. Oke. Dari semuanya itu yang Ellen pelajari itu, garis merahnya tuh sebenarnya apa nggak? Apa rasa? Nah, sebetulnya itu semuanya disebut soft skill. Ya. Soft skill. Soft skill. Jadi gimana ya biar orang tuh kalau dia ngelamar kerja misalnya, orang tuh lihat dia aja udah seneng. Oke. Nah. Itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Oke. Ngomongnya mantep nggak? Nah, itu dari ekspresi suara. Oke. Bajunya bener nggak? Nah, itu Oke. dari penampilan. Oke. Gitu. Dan itu nggak boleh timpang tindih ya, maksudnya kayak baju udah bagus tapi ngomongnya lo tahu nggak sih kayak gitu. Nah, nggak udah bisa itu namanya jadi minus kan? Iya, jadi ada minus, ya. Makanya putri-putri itu pemilihan kan ngikut pelatihan gini ya. Oke. Aku pilih. Miss Indonesia, Putri Indonesia, waktu itu masih ada wajah femina. Iya. Aku pingin join ya sih. Ayo join ya, join ya. Dia ngomongnya jadi manis banget. Ini apa ini? Ya kan, Gitu. kan kita mesti menyesuaikan sama bintang tamu. Kalau ngomong bintang tamunya langsung hahaha aja. Nah, terus ternyata orang kan pikir nih tadi sekolah ini hanya untuk kalau mau jadi model Iya. atau ikut pemilihan. Iya. Tapi ternyata tidak. Mau naik pangkat aja dikursusin loh. Biar Biar bisa naik pangkat. Biar nanti kalau naik pangkat nggak malu-maluin. ketika ngomong sama anak buah gitu ya. Ketika ngomong terutama ke klien, ke rekan bisnis. Oke. Jadi itu sering sekali ada pelatihan untuk para senior ya, senior staff dari Mandiri. Umur berapa mereka? Atas 50. Belajar Untuk soft skill ini. Oke. Termasuk cara makan. Cara makan, table manners, etiket dalam ini Iya. perjamuan Betul. itu perlu. Jadi sebenarnya ini sesuatu. Nih kayak minum aku kayak gini nih. Kayak di video ya. Asik. Jadi sebenarnya soft skill ini nggak harus profesi ya, Iya. profesi yang khusus gitu. Tapi kalau bisa semuanya Betul. mempelajari untuk masuk ke dalam apakah itu di dunia pekerjaan, Betul. dunia Kontes. kontes, ya kan, Iya. kontes ya. Nggak Ayo. cuma modeling jadinya ya. Jadi nggak khusus buat Pragawati atau modeling Iya, doang iya. gitu kan ya? Betul. Oke. Nah sekarang Len, kan aku lihat belakangan ini kamu aktif banget sebagai Content personality trainer di TikTok. sosial media. Iya. Konten kreator jatuhnya. Konten Content creator creator. jatuhnya. Terus Nah. sengaja memilih bidang ini. Nah gini nih ceritanya. Sosmed ini kan rame banget ya. Iya. Dan setiap kali saya lihat, oh orang nari-nari. Iya. Oh orang lagi begini, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan situ. Enggak, gue sih nggak doyan. Gitu kan? Iya. Ya udahlah. Oh orang pamer, dia lagi ngajar di mana, ngajarin. Enggak, kerjaan sehari-hari emang udah itu, nggak usah dipamer-pamer. Terus belakangan ketemu temen nih, sesama Oke. trainer, ngobrol. Mbak, aku bikin video loh. Video apa? Nih lihat nih, kasih lihat di HP video dia bikin di konten lah ya. Konten apa? IG, TikTok. Lihat. Oh ya bagus ya gitu. Terus saya bilang bikin ini dong. Saya kasih ide. Bikin. Oh ya, yang minggu depan aku bikin. Kata. Nanti bikin ini juga bagus. Oh ya nanti aku bikin. Terus cerita nih di rumah, ngobrol sama anak sama suami. Barusan ketemu nih sama tante, temannya ibu. Dia bikin video. Apa namanya? Oh namanya ini. Oh gitu.
bikin apa? Coba dia lihat. Ibu mau bikin, bikinnya gimana sih? Nggak ngerti, nggak bisa lah bikin sendiri gitu. Ayo kita bikin sama-sama. Terus, tapi bikinnya nggak boleh sekali Bu. Terus gimana? Iya harus konsisten soalnya. Nggak boleh sekali. Terus mesti terus-terusan. Ya berat gitu, berat. Terus anak saya bilang, gini deh, ibu bikin judul dulu lah. 20 aja judulnya. 20. Ya dia bikin, gitu, bikin judul. Terus bikin naskahnya. Bikin naskah repot amat begitu. Diketik. Ya repot bener sih. Coba bikin dulu. Terus satu naskah berapa banyak? Selembar deh. Si Ellen penurut kan. Ayo bikin tuh gitu kan, bikin selembar. Ya kok banyak amat kan? Lo katanya suruh selembar. Akhirnya udah tahu ternyata hanya 1 menit Ya. bikin. Awalnya bikin iseng nih. Oke, kita bikin 3 ya Bu buat seminggu. Oke. Bikin lagi. Kok bikin lagi? Ya udah bikin. Tapi langsung naik nggak waktu itu pertama? Ya belum 1 gitu. Yang nonton 3 di YouTube, yang nonton 3 anak, suami, mantu gitu ya. Terus yang di TikTok berapa gitu lah, 10 apa 15. Di IG ada lumayan lah karena udah ada temen ya. Oh, ini nih lumayan Bu, IG-nya udah nambah 20 kata. Oh iya lumayan ya. TikTok baru berapa gitu. YouTube apalagi gitu ya, baru 12 apa berapa gitu. Bikin lama-lama kok jadi banyak ya. Terus jadi pikir kayaknya orang perlu kali ini ya. Orang perlu kayaknya ya. Jadi Masih ingat nggak pertama kali bikin kontennya apa? Ingat. Waktu itu pertama kali pas Hari Batik Nasional. Oke. Nah, makanya pakai baju batik si Ellen ngomong tentang batik. Oke. Batik untuk wanita ke kantor, batik untuk pria. Nah, itu pertama. Oke, terus teman komen, "Gimana dong batik untuk pensiunan?" kata gitu. Oh, ada yang komen gitu? Ada teman sendiri sih. Bikin dong batik untuk pensiunan gitu. Nah, itu awalnya. Terus bikinlah minyak wangi, gitu-gitu ya. Sederhana. Terus lama-lama jadi macam-macam lah yang dibikin tentang bagaimana diinterview, bagaimana memandang orang, how to communicate using your eyes, ya eye gitu contact. gimana, eye contact-nya itu gimana. Coba yang paling mendasar, meningkatkan percaya diri. Meningkatkan percaya diri. Oke. Nah, orang itu kan sering kali ya kalau ketemu orang baru atau orang yang hebat-hebat lah menurut pandangan dia, nggak pede. Nggak pede. Karena dia mengukur dirinya dengan orang hebat tersebut, saya kan kecil apalah saya gitu kan. Itu wajar lah. Nah, gimana supaya dia pede? Kalau ketemu dengan orang hebat, nomor 1 nih tips paling benar, jangan berusaha nyamain dia. Itu tips paling penting. Jangan berusaha nyamain orang hebat. Jangan berusaha seperti dia. Jangan berusaha nyamain dia kalau dia hebat. Oke. Apa yang dia harus lakukan adalah berusaha untuk respect sama orang itu. Itu poin paling utama. Respect. Karena dia mau ketemu, dia harus menunjukkan dia respect. Nah, respect itu gimana caranya? Pertama, urusan mata. Nah, kalau kita ketemu dengan orang hebat, itu jangan kita nunduk-nunduk melulu gini. Ya. Kita lihat tapi jangan menantang. Do not stare. Oke. Nah, gimana tuh caranya? Kita tengok dengan ramah. Selamat pagi Pak, gitu ya. Bahasa tubuhnya itu jangan selamat pagi Pak. Jangan begitu. Atau gini, kalau selamat pagi Pak. Jangan gitu juga. Jangan genit. Jadi bahasa tubuh itu penting gitu. Bagaimana menunjukkan bahwa saya respect kepadamu, gitu. Kepada Anda, gitu ya. Terus, nah itu kan kalau udah berhadapan. Tapi sebenarnya nih seseorang itu bisa percaya diri dengan cukup kalau dia membekali dirinya. Nah, membekali diri itu dengan apa? Ya, misalnya dia seorang yang suka komputer lah, IT, seorang IT gitu. Paling tidak dia menguasai IT yang jadi pekerjaannya dengan baik, minimal itu. Nah, kemudian dia harus memperluas nih sayapnya ke hal-hal yang berhubungan dengan IT. Itu misalnya. Nah, orang IT itu biasanya hubungannya sama laptop kan. Ini kan benda mati, dia apa-apain juga mau. Nah, dia kalau berhadapan dengan orang biasanya kagok. Gitu ya. Jadi dia harus belajar ilmu yang namanya social skill. Ilmu bersosialisasi.
Nah, misalnya kadang-kadang nih ada yang suka nonton kita-kita ini kan orang dari berbagai pelosok ya. Ada orang-orang yang merasa bahwa ini bukan bagian saya nggak perlu tahu hal-hal seperti itu kan. Mereka sering beranggapan demikian. Nah, sebetulnya kalau sekarang belum, nggak tahu berapa tahun kemudian dia akan harusnya hidupnya kan lebih berkembang nih, lebih bagus. Nah, apa yang didapat itu harusnya jadi ilmu gitu. Jadi jangan ini nggak perlu, saya kan nggak bakalan ntar saya ditunggu diundang sama Bill Gates baru saya makan gitu ngomongnya. Ntar kalau saya diundang sama Prince Charles baru saya makan kayak gitu. Sebetulnya enggak kan, banyak kesempatan untuk bisa seperti itu. Jadi artinya setiap hari kita sebenarnya perlu belajar. Learning by doing. Betul. Observing juga. Observing very good, betul. Oke. Si Ellen memang tiba-tiba bisa? Enggak. Kan kok apa lu sekian lama apa begitu aja ilmunya? Of course not ya. Dari udah 30 tahun lebih kalau dibandingkan pada waktu itu ya belum ada apa-apanya lah. Itu. Tapi udah disuruh tampil ngajar di mana-mana gitu ya. Nah, padahal ya pengetahuannya masih cetek deh ya. Nah, itu dari observe. Observe is very important. How you observe people. Dia bikin apa yang bagus, apa yang kurang gitu. Terus sekarang kan enak nih, ada internet, bisa belajar banyak gitu, belajar dari situ gitu. Kalau pengen tahu segala sesuatu langsung Mbak Google. Mbak Google kan terus yang nggak tahu jadi tahu nih ya. Nah, sampai sekarang saya masih cari ilmu dari. Jadi Ellen tuh berarti mempelajari ya kayak misalnya kalau kita tampil di depan umum terus bicara gitu kan kadang-kadang kita suka kehilangan kata-kata atau lupa mau ngomong apa. Bener. Gitu. Itu kan kita apa gimana? Itu gimana sebaiknya? Perlu begitu atau gimana? Nah, itu kan penyakit ya. Penyakit grogi namanya, penyakit grogi yang harus kita hilangkan. Jadi kalau udah di depan umum nih, kalau yang tiba-tiba orang tuh kan tidak ada persiapan. Nervous. Tapi kalau yang udah di plan, harusnya dia udah mempersiapkan diri dong sedikit banyak. Nah, kita bicara yang tiba-tiba aja. Nah, kalau kita tiba-tiba katakan disuruh ngomong perkenalkan diri sendirilah atau ngomong tentang bagaimana sih membuat Indomie yang enak. Kan semua orang kan makan Indomie ya. Nah, ngomong aja. Kalau pas dia kehabisan kata-kata, dia bisa melakukan gerakan. Misalnya, contoh lagi ngajarin bikin Indomie yang enak. Nah, pertama rebus air dulu. Terus dia lupa nih mau ngomong apa nih ya. Pertama rebus air dulu. Nah, abis itu, jadi, sembari dia pikir, abis itu jangan lupa digunting bungkusnya. Jadi dikasih gerakan sedikit kata-kata. Bukan pengisi kekosongan, tapi mengajak. Nah, abis itu, tapi jangan setiap kali. Nah, abis itu orang terhafal. Harus ada jadi template, harus Pengulangan. variasi. Jadi belajar untuk tidak takut kalau harus kosong sedetik. Biar dead air dikit nggak apa-apa gitu ya. Iya, jangan harus seperti ngomong terus you know gitu. Jangan. Terus ada lagi ya di kontennya Ellen ya katanya yang ini nih. Apa tuh? Cara menghadapi mertua. Waduh. Itu gimana tuh? Itu juga butuh soft skill ya ternyata ya. Iya ternyata butuh amat ya. sangat. Butuh cara menghadapi butuh mertua. Banget. Apalagi masih calon. Iya. Oke. Jadi kalau datang ke rumah calon mertua, belum jadi mertua nih. Kalau jadi mertua ada lagi aturan. Belum jadi calon mertua, datang kapan nih? Biasanya orang lebaran atau pas ada ulang tahun atau mau dikenalin. Nah, pertama gini, kalau mau dikenalin, datang tuh jangan tangan kosong. Nah, itu penting. Jadi bawa apa? Bawa buah-buahan, oleh-oleh, buah tangan. Evan lu jangan bawa celurit ya. Betul. Jadi bawa sesuatu kayak apa gitu, mungkin tanya dulu. Nyimak banget Evan, nyimak banget. Biar aja main handphone. Mungkin nanya dulu sama ini pacarnya, orang rumah pada senang apa sih gitu. Nah, terus bawa lah itu, nggak usah banyak-banyak, sekadar tanda perhatian. Tuh, kalau orang udah dibawain sesuatu, normal nih, manusia normal nih,
pasti seneng-seneng aja lah, bukan Iya. ngapain bawa-bawa, nggak begitu Iya. dong. Iya, ya Karena kan? udah itu satu bentuk atensi. Atensi. Kalau ada ngapain bawa sinetron kali ya. Oke, Ya, jadi gitu kan, bawa sesuatu lah ya. Kemudian kalau datang, make sure pakaiannya yang enak dipandang, Appropriate, ya, appropriate ya. Terus lihat dong orangnya ini orang yang ketutup nggak pakaiannya, misalnya keluarga yang pakai jilbab Yeah. gitu, kitanya nggak pakai jilbab, Mm-mm. tapi datang jangan pakai baju pendek-pendek gitu, ya, tahu jangan diri pakai baju lah. seksi lah. Paling nggak Jangan kebuka-buka sopan. pada betul. Oke. Jadi itu baju. Ya. Kemudian kalau ditanya nih, ngomongnya kemana? Iya, belum, sudah, jangan gitu. Pendek-pendek aja. Jangan Cok. jangan, nggak Jangan. boleh. Jangan, nggak boleh. Nggak Kayak, udah boleh. makan belum? Belum, tante. Mau makan nggak? Mau. Makan apa? Nggak tahu. Selalu deh. Kalau gue jadi maknya gitu. Iya. Selalu deh mau makan apa? Jadi kalau ngomong tuh jangan pendek-pendek. Jadi kalau ditanya, misalnya kamu tinggalnya di mana? Oh, saya tinggalnya di daerah selatan, tante. Iya. Lumayan sih, udah sekitar 3 tahun, tapi ngekos tante, gitu, Oh, ngekos. Boleh dong ngomong ngekos. Jadi menjelaskan jati diri juga. Iya, kalau saya ditanya ngekos di seperti itu. situ. Kebetulan, Orang tua saya di daerah gitu. Iya. Ngomong, jangan. Jadi nggak apa-apa bilang kebetulan saya ngekos. Saya ngekosnya juga sama putri bapak loh. Jangan ya, itu Jangan, jangan ya. jangan semua juga di over Nah. information, ya, over sharing juga Nah, jangan ya. Terus yang nggak boleh-boleh ya, ya udah jangan dikasih tahu deh. Iya, jangan over sharing. Gitu. Oh gitu. Nah itu kan gitu. Nah terus gini, kalau udah disuguhin nih, disuguhin kue atau Iya. minum Iya. gitu, udah habis nih, Iya. jangan udah mau pulang, Iya. bawa kayak ke tempat Dapur. cuci piring, Iya, apa ke iya. dapur, Atau jangan. bilang, dapur di mana ya tante gitu. Saya bawa ini ke dapur ya. Eh, kecuali kalau tuan rumahnya bilang nggak usah tinggalin aja. Oh gitu. ya udah nggak Oh, usah. iya. Oke, oke. Gitu. Oh ada basa-basi gitu ya, jangan Iya, sapa-sapa. kudu harus wajib. Oh, kudu harus wajib. Ya, jadi makanya semuanya kalau pengen tahu lebih jauh, lebih detail, cek aja deh ya TikToknya Ellen Tendian. Terus apalagi sih sebenarnya selain seseorang ya menjadi pribadi yang lebih baik gitu, soft skillnya apa yang paling penting selain Yang paling basic. yang paling basic selain PD, confident, terus selain dia punya communication skill yang baik gitu, apalagi Iya. tuh sis. Dia harus punya etika, Etika. beretiket yang baik. Nah, Iya, iya. orang kan sering bingung apa sih etika sama etiket? Iya. Ya emang itu secara words ada perbedaannya. Iya. Tapi umum kan yang penting orangnya punya etika apa enggak? Iya, iya, iya. Misalnya nih, datang ke rumah orang nih, Iya. rumah orang. Di depannya itu udah berjejer sendal-sendal. Iya. Heeh. Kita kudu copotin sendalnya, jangan kita masuk dengan sepatu. Oh, ngerti. Oh, Nah, iya, iya, iya. mengikuti tradisi yang ada di situ. Oke, gitu. oke. Misalnya kita ngelihat orang semua salamannya gini, ya kita gini, nggak usah dijabat-jabat gitu. Iya, oke, Jadi oke. mengikuti, kalau kayaknya semuanya salamannya gini, kita ikutin Iya, gitu iya, ya, mengikuti. Jadi mungkin masih tahu peribahasa bahasa Indonesia nih. Iya, iya. Di mana bumi dipijak? Di sana langit dijunjung. Iya benar, Ya. di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau di situ tradisinya apa ya kita ikutin, karena kita tamu. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Itu kewajiban kita, itu mengenai etika. Iya. Nah terus etika tuh gini, kan muka kita kan macam-macam nih Iya, ya. iya, iya. Muka kita ada yang mukanya serius, ada yang mukanya tersenyum terus kayak Debbie ini, Elman. Kita senyum terus agak-agak sedeng emang. Maksudnya, ya. Jadi kita harus memperhatikan muka sendiri Iya. supaya orang nggak sebel lihat kita. Iya, iya. Gitu. Iya. Oh jadi oke. Jadi Contohnya nggak- saya nih, Hmm. saya pribadi nih, pas belajar ilmu soft skill pertama, rupanya muka itu mesti disetel. Oke. Baru tahu, oh muka saya ini serius banget. Saya tahu kan Debbie, Iya, iya, muka iya. itu kan serius Iya, iya, banget. Iya. Jadi si Ellen ini melatih dirinya untuk bisa tersenyum. Hmm, I Gini. see. Mau ketemu orang, sebelum ketemu udah gini-gini dulu. Gitu-gitu. Karena orangnya serius banget gitu mukanya ya. Jadi buat teman-teman yang mukanya serius, latihan tersenyum. Oh. Oke, oke. Halo, oke, oke. hai. Gitu. Harus lebih ekspresif jadinya. Iya, ya. ekspresif yang
baik. Baik, positif. Jangan ekspresif lo ya. Iya. Nah, itu tuh bisa belajar. Iya. Itu ekspresif yang enggak Iya, oke. iya, iya, iya. Jadi menjadi orang itu harus fleksibel ya, fleksibel, Right. bisa beradaptasi gitu Betul ya. sekali. Oke, kalau gitu. Oke, cukup banget Ellen obrolan Oke. kita hari Oke, ini. dong, Oke, sis. Bang. Oh iya, cukup banget obrolan kita. Senang sekali kita bisa ngobrol dengan Ellen dan Dian, ya kan? Iya, Aduh, kenapa jadi begitu? Oke. Oke, terima kasih ya. Thank you, Ellen. Ellen. Sehat selalu Thank you. pokoknya, Amin, sukses amin, selalu. amin. Thank you. Oke. Terima kasih juga buat Labodega. Ya, dan Iya. kalau mau beli kamus ya, kamus Besegao ada link di deskripsi. Jadi biar Oke. bisa ngomong-ngomong kayak kita harus bertiga Ngomong-ngomong gitu ya. kayak kita harus bertigana. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti kita ketemu lagi di episode Bye. berikutnya. Jangan lupa Bye. subscribe, Subscribe, Kompas, komen, dan Sherina. share dadu ke semua Oke. orang. Bye-bye. Bye. Debbie Dan Elman bergol.